Menurut Anda, mana nih yang lebih baik? Halaman rumah berupa taman atau halaman yang dicor semua nih? Kalau Anda pilih dicor semua biar lebih praktis, Anda nggak sendirian. Tapi pernah nggak Anda bertanya, emang kenapa sih sekarang lingkungan kok terasa makin panas ya? Apakah semuanya memang salah global warming? Dan kenapa hujan sebentar aja di banyak tempat makin sering muncul genangan? Apakah semua itu ada hubungannya dengan halaman rumah yang semakin banyak dicor? Itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, tapi tenang, untuk membahas topik kali ini saya tidak sendirian, kita bersama Pak Berti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Berti? Baik Mas Hafiz. Kita kan makin sering melihat perubahan ini ya, seperti yang saya bilang tadi, banyak rumah masih punya taman atau halaman tanah nih. Lalu, ini tiba-tiba pelan-pelan berubah, entah jadi garasi, kemudian ada yang dipasang paving, atau dicor semuanya. Lah, alasannya bisa bermacam-macam nih, saya lihat. Ada yang bilang biar nggak becek, atau nggak harus potong rumput, dan lain sebagainya lah, banyak. Tapi, apakah perubahan kecil ini, menurut Pak Berti nih, benar-benar bisa ngaruh nggak ke lingkungan? Ya kalau dilakukan cuman seorang aja sih nggak ada pengaruh, tapi kalau itu dilakukan secara masif di lingkungan yang luas ya Mas, ya pasti ada pengaruhnya sih menurut saya. Ada imbas dan efeknya Ya mungkin ya? pasti. Nah, ini seperti apa nih kira-kira pengaruhnya kalau kata Pak Berti nih? Ya salah satunya ini Mas, yang seperti kita rasakan di rumah, kenapa cuaca kok rasanya semakin panas gitu ya. Ini kalau misal kita bicara soal cuaca panas, ini sebenarnya kan wajar aja ya di semua tempat, bahkan merasakan hal yang sama mungkin ya. Karena ada pemanasan global kah atau bagaimana ini kira-kira Pak Berti? Ini yang menarik Mas. Iya. Kalau nggak bisa dipungkiri sih, kalau suhu bumi memang meningkat sesuai ini kan laporan berita-berita dimanapun ya kan. Iya. Tapi menurut saya itu bagaimana panas itu kita rasakan di lingkungan juga dipengaruhi kondisi lingkungan kita itu. Ada pengaruhnya juga nih berarti Pak Berti ya? Ya. Ya ini gimana ini berarti maksudnya terkait pengaruh dan lain sebagainya Pak Berti? Nah gini Mas, coba Mas Afif bayangkan ya. Iya, oke. Misal ada dua perumahan nih Ya. di lingkungan beda nih. Terus kemudian cuacanya sama. Ya. Tapi yang satu perumahan itu banyak pohon. Ruang hijau lah katakan. Nah, betul. Oke. Nah, yang satunya itu hampir semuanya sudah dibeton dan ini halamannya apa namanya? Kurang lah untuk tumbuh-tumbuhan. Menurut Mas Afif sendiri gimana kondisi itu kan? Iya. Kalau menurut saya sih emang yang lebih panas yang beton ya, daerah perumahan yang beton sih. Nah itu kan karena memang aspal, terus kemudian beton, dan pokok konkret yang lain itu kan lebih menyerap panas. Jadi kan secara tidak langsung lingkungan akan kita rasakan lebih panas di tempat itu. Nah sebaliknya untuk yang tempat yang perumahan terbuka, banyak tanamannya, terus kemudian tanahnya masih luas, nggak ada betonnya itu kan secara tidak langsung kan akan membuat teduh di tempat itu, terus kemudian ada proses alami penguapan air, jadi kan nggak terasa panas di tempat itu. Jadi bisa dibilang global warming itu menaikkan suhu bumi, tapi lingkungan yang kita bangun itu juga menentukan seberapa panas suhu yang akan kita rasakan tiap hari. Ini sebenarnya bukan masalah global warmingnya sih ya, tapi juga bagaimana lingkungan itu tadi ya, seperti yang kata Pak Berti ini tadi ya. Ya, juga ikut memang menentukan. Sangat menentukan Mas. Jadi gimana kita mengelola membentuk lingkungan kita akan berpengaruh. Dan juga ini kebiasaan kita menutup semua halaman dengan beton itu kan juga berpengaruh nanti pada saat hujan juga. Nah ini sebenarnya si malakama ya Pak Berti ya. Dalam artian apalagi kita di kawasan yang tropis lah katakan, bisa panas, kadang dingin, sekalinya panas ya nanti lingkungan yang udah ketutup beton itu pasti sangat panas. Kalau hujan pasti entah ada yang genang, ada yang banjir dan lain sebagainya karena semua tertutup itu tadi mungkin ya Pak Berti ya. Ya betul Mas. Nah ini kalau yang saya sering lihat nih Pak Berti, mungkin kan teman-teman juga sadar ya, apalagi yang di daerah Bali sekarang nih, semisal kalau hujan
itu makin sering lah terjadi genangan air dan lain sebagainya. Padahal beberapa tahun yang lalu, ini saya rasa nggak kayak gitu-gitu amat deh. Itu maksudnya ada pengaruhnya nih berarti ya, Pak, berarti ya? Betul, Mas. Ya, walaupun tentu kita nggak bisa ini sih bilang kalau halaman yang dicor itu satu-satunya penyebab sih, tapi pasti ada kontribusinya. Iya, ada efeknya lah ya. Jadi pas hujan turun sebagian air kan harusnya bisa meresap ke dalam tanah, tapi ketika tanah itu berubah jadi beton terus kemudian permukaannya kedap air, ya pasti air hujan nggak meresap. Iya, ya juga karena tertutup itu tadi ya. Airnya kan mengalir ke drainase. Nah ini sebentar nih Pak Berti. Kalau semua mengalir ke drainase itu apakah bukannya memang fungsi drainasenya? Ya betul sih Mas. Justru karena kita harusnya tidak hanya mengandalkan drainase. Nah, jadi memang idealnya Mas, pengelolaan air hujan itu ya sebagian meresap ke tanah dan sebagian ke drainase gitu. Oke, ini berarti nggak bisa ya air hujan yang jatuh ke rumah kemudian dialirkan semua nih ke drainase nih. Betul. Bayangkan ini Mas, kalau satu komplek perumahan air hujannya semua ke drainase. Oke. Jadi pas hujannya gede, bayangkan aja masuk semua kapasitas nih air yang masuk ke drainase. Sih, apakah drainasenya itu mampu? Tsunami lah ya. Airnya masuk semua soalnya. Oke. Nah, jadi juga ini Mas, halaman rumah itu juga bukan soal tampilan aja, tapi juga harus membantu lingkungan untuk mengelola airnya. Oke. Berarti adalah seperti yang Pak Berti katakan ya. Upaya lingkungan tersebut untuk mengatasi air ini gimana caranya nggak masuk ke drainase semua. Iya. Oke, masuk akal sini Pak Berti. Berarti kita selama ini ngira kan halaman memang hanya ruang kosong aja, padahal sebenarnya ada fungsinya ini berarti ya. Betul Mas. Nah, kita lanjut nih Pak Berti. Ini semakin dalam dibahas, semakin dapat insight juga nih saya. Ini kalau memang fungsinya sepenting itu nih Pak Berti. Berarti sebenarnya hal seperti ini ya, itu harusnya sudah dipikirkan sejak lama dong harusnya. Ya, betul Mas. Karena ya itulah yang ada konsep yang untuk perencanaan. Disebut koefisien dasar hijau atau KDH Mas. KDH ya namanya. Oke. Kalau disederhanakan itu kan KDH itu adalah ketentuan berapa persen dari luas lahan yang harus dipertahankan sebagai ruang hijau atau area yang bisa menjalankan fungsi lingkungan. Tujuannya itu supaya setiap kawasan memiliki keseimbangan Mas antara bangunan dan ruang terbuka. Jadi suhu lingkungan pun juga terjaga, terus kemudian kemampuan tanah menyerap air juga terjaga dan kualitas lingkungan itu tidak menurun walaupun kawasan tersebut terus berkembang, maksudnya bangunannya semakin banyak. Nah, ini sepertinya saya juga pernah dengar hal yang mirip nih. Di momen sebelumnya, di video sebelumnya kita juga sempat bahas nih Pak Berti, ada yang kita pernah nyinggung itu KDB. Itu kalau nggak salah koefisiensi dasar bangunan. Ya. Ini mungkin teman-teman bisa cek videonya ya di sini. Oke, lanjut nih Pak Berti. Berarti mirip banget nih kayak KDB itu seperti itu kira-kira. Ya betul Mas. Kalau KDB kan mengatur seberapa luas dasar bangunan bangunannya dia yang boleh menapak di atas tanah. Sedangkan KDH kita mengatur seberapa besar area yang tetap perlu sebagai berfungsi untuk ruang hijau atau ruang resapan. Berarti lebih ke lingkungannya ini berarti ya, KDH itu. Jadi keduanya memang saling melengkapi, yang satu ngatur batas bangunan, yang satu menjaga keseimbangan lingkungan. Siap. Nah ini ternyata memang udah dirancang nih berarti ya, saling melengkapi gitu ya Pak Berti ya, KDB, KDH. Ya betul Mas. Sama seperti KDB, terus kemudian KDH itu memiliki persentase juga. Misalnya suatu kawasan atau daerah itu menetapkan KDH-nya 20%. Jadi misal Mas Safi punya lahan 200 meter persegi, terus kemudian aturan KDH-nya 20%, jadi sekitar 40 meter persegi dari tanah Mas Safi itu dijadikan
ruang hijau atau area resapan. Iya. Nah, sedangkan sisanya dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku tadi Mas. Jadi tetap memperhatikan aturan lain seperti KDB, garis sempatan bangunan dan sebagainya. Ini berarti kayak persentase sama perhitungannya hampir sama lah ya, saya katakan sama kayak KDB. Ya, betul Mas. Nah, mungkin setelah mendengar penjelasan dari Pak Berti tadi nih, ada dari teman-teman yang mungkin berpikir nih, berarti halaman rumah itu harus jadi taman semua dong berarti? Nah, enggak juga Mas. Enggak juga ya? Ya, itu yang sering salah dipahami sih ya. KDH itu bukan berarti seluruh halamannya harus berupa rumput atau taman yang tidak boleh dipakai. Yang penting masih ada area yang membantu itu tadi Mas. Penyerapan air, terus kemudian masih ada vegetasi dan enggak seluruh permukaannya itu kedap air. Dan ini berarti memang bisa dibilang halaman yang penting lah, bisa tetap dimanfaatkan lah ya? Ya, gitu. Misal seperti ada tempat ini akses kendaraan atau teras atau area aktivitas yang di luar ruangan. Yang penting tetap memperhatikan keseimbangan itu tadi Mas. Karena tujuan akhirnya kan bukan sekedar membuat halaman terlihat hijau, tapi juga punya fungsi untuk lingkungan, apalagi sudah diatur di KDH. Wah, ini mulai menarik nih. Kita akan gali cukup dalam lagi nih Pak Berti ya. Itu mungkin jadi alasan developer ya yang mengembangkan banyak kawasan tetapi tetap mempertahankan ruang hijau mungkin Pak Berti? Ya, betul Mas. Karena developer itu tidak hanya membangun rumah, yang dibangun juga rumah serta kualitas sebuah kawasan. Iya sih, lingkungan juga kayaknya diperhitungkan juga. Lingkungan yang teduh, kemudian terus sirkulasi udara yang baik, terus kemudian sistem drainase yang dirancang dengan bagus dan benar, terus kemudian ruang terbukanya cukup untuk membuat kawasan lebih nyaman ditinggali. Dan itu nanti ini ada nilai yang dirasakan di jangka panjangnya. Menarik Pak Berti. Ini juga jadi salah satu pertimbangan ya saya rasa saat Miraland itu ngembangin proyek-proyeknya nih kayaknya. Nah, betul sekali Mas. Di Miraland itu kami percaya bahwa nilai sebuah properti itu bukan hanya ditentukan oleh desain bangunan, tapi juga ini kualitas lingkungannya tempat bangunan itu berdiri Mas. Prinsip inilah yang diterapkan Mas di Samani Villa Pecatu agar kawasan tetap nyaman, memiliki kualitas lingkungan yang baik dan memberikan nilai jangka panjang bagi pemiliknya. Menarik nih. Nah, ini berarti terkait Miraland Property ini proyeknya di mana aja sih Pak berarti? Nah, kita ada di Pecatu sama Ungasan Mas. Pecatu sama Ungasan ya? Samani Villa? Samani Villa Pecatu sama Samani Villa Ungasan. Wah, menarik nih Pak Berti. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal lagi nih Pak Berti, mana nih yang lebih baik? Halaman berupa taman atau yang dicor penuh nih? Jawabannya bukan ini Mas, bukan memilih salah satu secara ekstrim. Tapi halaman yang tetap bisa dimanfaatkan Mas. Tetap bisa dimanfaatkan itulah ya kuncinya. Tapi sebaiknya memang tetap menyisakan ruang yang menjalankan fungsinya tadi. Seperti area resapan dan ruang hijau. Iya, baik. Nah, karena ketika setiap rumah menjaga keseimbangan itu Mas, manfaat yang dirasakan oleh penghuni akan maksimal. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita sering ngerasa kok sekarang suhu makin panas, terus saat hujan kok makin banyak genangan nih. Nah, ini bisa jadi hilangnya fungsi resapan dan vegetasi di banyak rumah. Itu pasti ada pengaruhnya di antara kedua tersebut ya. Nah, kalau menurut kalian nih, barangkali ada komentar, langsung aja tulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih ya Pak Berti untuk sudah hadir dan datang pada Insightful kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih.